HP ini dulu tahun 1973 ditemukan oleh perusahaan HP. Ya, ini juga bukan di endorse, cuma sejarah saja. Motorola, pernah dengar itu? Ada salah satu anak buah Motorola tuh cerdas, kini diberi petunjuk juga oleh Allah ya, walaupun bukan non muslim, dia non muslim. Ya, tapi orang kalau ada ilmuwan berniat meneliti tentang alam semesta, Allah beri petunjuk. Ya, nah Martin Cooper itu waktu membuat telepon genggam terinspirasi dari tubuh manusia yang dimana ada badan selulernya, ada badan bioplasmiknya. Cuman tahun dulu itu 73 telepon genggam sebesar batu bata. Siapa yang punya ayah punya telepon genggam sebesar batu bata? Oh, pasti orang yang berada itu. Karena mahal. Ya Allah. Itu gaya banget tuh ya, biar kata sebesar batu bata bangga banget taruh di semua. Akhirnya berproses, setiap tahun teknologinya semakin kecil. Pernah satu ketika pager, tahu ibu pager? Nggak bisa ngomong langsung, dia bunyi aja tininit. Baca, hubungi rumah. Telepon rumah. Pernah bu satu masa begitu? Berarti kan buat kita yang umur-umurnya yang lahir tahun 50, 60 sudah melewati masa-masa teknologi beragam-ragam ya. Mulai dari telepon yang diengkol, ada sampai yang sekarang. Allahu Akbar. Nah, telepon genggam ini ya, ini bekerjanya kayak tubuh manusia. Cuman karena di sekolah kita hanya belajar badan seluler, badan kasar, tidak belajar badan bioplasmik, maka kita ya jarang tahu bahwa tubuh manusia adalah gadget alam semesta yang Allah ciptakan yang luar biasa, yang sinyalnya luar biasa bu. Ya, jadi sinyal ini Allahu Akbar keluar dari tubuh kita. Memang nggak kelihatan dengan kasat mata. Itu kebijaksanaan dari Allah, karena Allah Maha Bijaksana. Karena kalau ibu lihat sinyal ibu keluar benar-benar kelihatan, ya ribet bu, ribet. Belum lagi sinyal dari providernya ibu. Nanti ibu kerjanya begini dong. Mau kemana itu sinyal? Maka Allah kasih kebijaksanaan, nggak usah lihat. Ya, ini sinyal ini. Ini ada ilmunya nggak boleh? Ada. Ini ilmunya namanya fisika kuantum. Allahu Akbar. Ya. Bahkan seluruh titik-titik, bahkan persendian. Nah, ibu, untung badan kita ada daging sama kulit. Kalau ibu foto kayak gitu sebetulnya. Jangan sok-sokan. Kalau ibu sarangnya tuh bentuknya kengkorak. Aslinya begitu bu, kita bu. Itu sendi-sendi itu juga 360. Ya 360 itu berupa putaran. Ya. Nah, jadi tubuh manusia karena berlapis-lapis, ya itu saking Allah membuat manusia itu sempurna. Ya, berlapis-lapis, maka nggak kelihatan lagi kalau ada sinyal, padahal sinyal ini berpendar-pendar dari tubuh manusia. Allahu Akbar. Tidak pernah berhenti. Kalau berhenti, maka sinyal ini akan kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan badan seluler kita kembali ke tanah. Itu nggak pernah berhenti bu. Tapi panjang pendek bisa. Bahkan sebetulnya sinyal gadget kalah dengan sinyal tubuh manusia. Ibu bangga-bangga punya HP 4G, 5G. Sinyal kita ya 4000G. Ibu bangga-bangga punya HP yang canggih, tapi ini masih kalah. Sinyal HP ibu belum bisa tembus alam barzah. Tapi sinyal manusia, ya boleh kasih sinyal lagi, itu tembus alam barzah, tembus alam rahim. Ya. Kenapa? Karena sinyal inilah yang akan membawa pesan doa ibu. Makanya tadi kenapa saya buka pertemuan kita dengan cerita-cerita unik lucu ya tentang pengalaman saya. Maka pada saat saya doa, ya Allah, saya mohon ya Allah, bila Engkau beri rezeki ya Allah, saya punya laptop itu untuk berdakwah ya Allah. Sinyal saya ya Allah kasih ya sinyal saya Allah izinkan untuk menuju ke suami saya. Makanya dia tergerak. Ya, walaupun saya bukan minta pada beliau. Cuman rupanya sinyal ini bisa di drive, tahu di drive bu, dikemudikan untuk
ke seseorang untuk sesuatu. Dengan cara apa? Sebut namanya dan bayangkan orangnya. Ya. Makanya setelah belajar kembali ini, mulai saat itu saya bukan hanya berdoa ya, hanya untuk misalnya beli sesuatu, tetapi memang saya tujukan pada suami saya. Ya Allah, saya kirimkan doa ini pada suamiku Priyanto bin Sismadi. Kenapa harus pakai binnya Bu Aisyah? Karena kadang nama seseorang cuma satu, kayak nama suami saya cuma satu, Priyanto. Kalau saya bilang ya Allah saya kirimkan doa ini untuk Priyanto, maka Priyanto seluruh Indonesia terkirim doa ini. Makanya harus pakai bin Sismadi. Barangkali ada dua nama Priyanto Sismadi, makanya kenapa Islam ajarkan sampai kakeknya lagi. Oh, saya kalau doa lengkap buat suami saya Bu. Ya Allah saya kirimkan doa ini untuk Priyanto bin Sismadi bin Parto di Mulyo. Nama kakeknya di bawah. Karena beliau orang Jawa ya. Iya. Kemudian saya bayangkan wajahnya. Kenapa seperti itu Bu? Ya, nih Bu, perhatikan dulu. Sinyal ini keluar dari seluruh tubuh, dahsyat. Dan yang paling dahsyat lagi, keluar dari kolbu. Para ilmuwan mengatakan sinyal yang keluar dari jantung, dari kolbu 5.000 kali lebih kuat daripada dari otak dan dari seluruh tubuh. 5.000. Allahu Akbar. Ya, ini. Dan salah satu fungsi dari kolbu, ya, Ibu, kalau saya bilang pikiran, itu kira-kira kerjanya di mana? Pikiran di otak. Perasaan di mana? Kolbu atau jantung. Maka perasaan ternyata lebih kuat, lebih kencang sinyalnya dibanding pikiran. Dulu banyak ibu-ibu merasa terhina kalau ada orang bilang, kalau perempuan mah perasaannya doang yang lebih besar dibanding pikirannya. Sekarang ibu nggak boleh merasa terhina Bu. Justru karena perasaan kita lebih besar, maka kalau ibu berdoa, wow, dahsyat, Masya Allah, perasaan ibu. Saya sekarang malah bangga kalau dibilang perempuan perasaannya lebih kencang dalam hati saya 5.000 kali. Maaf ya. Bukan berarti laki-laki gak punya perasaan, tapi perempuan memang Allah buat kolbunya, kekuatannya itu lebih dibanding pikirannya. Ya. Maka hati-hati juga perasaan Bu. Kenapa? Selain doa, ya, sinyal ini membroadcast niatan juga. Dan selain itu prasangka. Nah ini hati-hati prasangka Bu. Doa insya Allah kalimatnya pasti baik, betul Bu? Niat 90% baik. Karena ada orang juga 10% niat misalnya menipu, niatnya udah jelek kan? Nah, kalau doa pasti baik 100% insya Allah. Pasti positif. Niat 90% positif. Prasangka, ini 50-50 Bu. Maka mengapa ada namanya suuzon dan husnuzon? 50-50. Banyak juga ibu-ibu tanya sama saya, kenapa sih Allah membuat prasangka buruk, ada suuzon? Saya bilang, wallahu a'lam bishawab. Itu maunya Allah sebagai Sang Maha Pencipta. Tapi hikmahnya adalah, karena kita hanya bisa menemukan hikmah. Manusia hanya bisa menemukan hikmah. Ya, jawaban pasti hanya Allah Ta'ala yang tahu. Hikmahnya apa? Kalau ibu ketemu orang baru di jalan, kalau ibu nggak punya prasangka negatif, ibu bisa kena tipu. Ngerti Bu? Jadi prasangka negatif itu adalah juga menolong kita sebagai alarm. Kalau ibu ketemu orang jahat di luar sana, ibu nggak tahu siapa, tiba-tiba dia ngajak ibu bisnis, minta modal dari ibu, ternyata penipu. Itulah makanya ada prasangka negatif itu muncul. Ya, terereng, tunggu sebentar. Kok dia tiba-tiba ngajak saya bisnis? Tiba-tiba dia minta banyak uang jutaan. Ntar dulu. Siapa ini? Paham tentang ini Bu? Jadi semua yang Allah ciptakan itu untuk kebaikan kita. Tapi Bu, kalau sama orang yang ibu sudah kenal, apalagi orang dekat, suami kah, anak kah, orang tua, mertua, ipar, di sini ada tantangannya, challengingnya. Mungkin muncul prasangka negatif kita terhadap suami atau anak, tetapi Allah mau prasangka negatif itu tidak terus menerus untuk orang dekat Bu. Karena bahaya. Yang tadinya si orang misalnya suami, ibu prasangka buruk sama suami, yang tadinya dia tidak mau berniat apa-apa, entah kenapa jadinya dia lakukan sesuai prasangka ibu. Nauzubillah min zalik.
Maka di sini pada saat kita punya prasangka negatif terhadap orang yang kita kenal, inilah Allah minta ya dirubah ke prasangka baik. Karena Allah sampaikan di hadis qudsi apa? Aku mengikuti prasangka hambaku. Pernahkah ibu suatu ketika nih sebelum belajar atau entah kenapa, jangan-jangan, terutama ibu-ibu yang mungkin suaminya keluar kota, udah lama nggak pulang, udah lama nggak ngasih kabar, ada apakah? Jangan-jangan, jangan-jangan sih. Bu, kata jangan itu untuk otak artinya silahkan. Coba ya, ibu dengarkan saya. Jangan bayangkan warna-warna pelangi, merah, jingga, kuning, hijau. Apa yang terjadi? Lah dia bilang jangan. Memang jangan artinya sila. Nah, itu ilmu otak tuh. Nah kalau ibu bilang jangan-jangan, artinya dua kali. Jangan-jangan ada wanita lain yang memperhatikan dia. Silakan. Tetapi otak ini kadang begitu, Bu. Karena prasangka itu memang masih dua. Nggak apa-apa juga. Tapi segera ibu delete. Tahu delete, Bu? Hapus. Dengan apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang muncul perasaan atau pikiran begini gara-gara habis nonton sinetron. Sekarang jarang anak-anak main layangan, apalagi kejar layangan putus. Kita yang nonton sinetron layangan putus. Iya kan? Kan susah anak-anak mau main layangan, gak ada lapangan sekarang kan? Paham ya Bu? Maka astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ibu suatu ketika misalnya anaknya disuruh pramuka, mau camping, musim hujan, lagi naik mobil, bus. Apalagi kemarin ada berita bahwa ada bus kecelakaan. Banyak ibu-ibu dia udah nganter anaknya, nada, via Manila nak. Udah ngomong via Manila, masih juga otaknya, jangan-jangan jalan licin nanti kepleset. Kebayang nggak kalau misalnya satu kelas 30 anak, 25 ibu mengatakan begitu, itu bahaya. Ya. Maka kalau ibu bilang fi amanillah, dalam perlindungan Allah, itu ibu udah bayangin baik semuanya. Kalaupun ada kepala ibu ini muncul hal-hal yang terkenal sekarang namanya insecure, overthinking, maka segera istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Supaya prasangka negatif bisa dirubah ke prasangka positif. Tapi jangan juga ibu minta selalu berprasangka positif, jangan juga. Karena prasangka negatif itu juga sebuah pertolongan, itu alarm. Siapa tahu memang mau ada kecelakaan. Ibu pernah nggak lagi duduk-duduk, lagi nggak mikirin anak, tiba-tiba ibu terlintas ada mau kecelakaan. Itu bisa jadi ada anak kita yang memang sedang nunggu bus misalnya, dia mau kecelakaan, sinyal anak nyamber ke ibu. Kenapa? Karena sinyal ibu dan anak sama persis. Maka ibu kalau ada kayak gitu langsung astagfirullahaladzim, na'udzubillah min zalik. Paham ya Bu? Rubah. Kan banyak juga ibu-ibu udah bagus, dia mau tolak bala, tapi ngomongnya, ih amit-amit cabang bayi. Itu belum, tidak power kalimat itu Bu. Tidak power ya. Na'udzubillah min zalik ya Allah. Langsung ibu doa supaya itu menjadi tolak bala. Bisa saja anak akhirnya nggak ketabrak, cuman keserempet doang anginnya. Itu karena doa ibu. Ya. Bapaknya nggak doa Ibu Aisyah. Masalahnya begini, bapak-bapak dikala dia sudah mulai bekerja, ya, mencari nafkah, otaknya penuh dengan kreativitas untuk bekerja, terkadang lupa mendoakan kita. Makanya Allah bikin sinyal yang dengan anak itu miripnya ke ibu, Bu. Ibu. Itulah the power of doa ibu. Ya. Yang cilaka kita juga keasikan kerja lupa doa. Aduh, ya. Padahal sinyal untuk seorang laki-laki dikala dia safar, dikala dia keluar rumah, lebih panjang sinyalnya, Bu. Lebih panjang. Itu sering dikasih cerita oleh Allah dalam Al-Quran tentang para ayah yang jauh dari anaknya. Salah satunya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, jauh dari Nabi Ismail. Tapi doa Nabi Ibrahim dalam perjalanan dari Mekah ke Palestina itulah yang membuat Mekah sampai sekarang seperti ini. Sehingga, maka ibu kalau suami ibu pergi bekerja, ingatkan saja, ya, doakan ya Bu.
ya, Abi doakan Umi sama anak-anak ya. Insya Allah. Udah cukup, kalau suami udah bilang insya Allah, udah ibu percaya aja. Jangan juga ibu ngotot, ntar lupa. Yang tadinya nggak lupa, ibu yang nuntun, ntar lupa. Iya, ntar lupa lah. Kadang kita suka julid sih bu. Iya ibu ya. Makanya perempuan ini suka julid. Ya sudah, yakinkan saja ya. Nanti doakan saya ya. Itu. Insya Allah. Udah. Alhamdulillah. Kalau ibu sinyal yang kenceng di mana coba bu? Dalam ruangan. Tuh makanya mengapa kita pada saat ibu di rumah, apalagi rumah dalam, sudahlah dalam ruangan, di dalam rumah itu kencengin doa.